Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 ya, perihal materi yang tentang demokrasi di Indonesia. Jadi teman-teman kalau diperhatikan nanti saya akan menyampaikan materi demokrasi Indonesia. Nanti setelah saya menyampaikan, teman-teman bisa berdiskusi, ada sesi tanya jawabnya seperti itu ya. Jadi kalau diperhatikan dulu, disimak apa yang tidak mengerti perlu ditanyakan. Begitu nanti akan saya bertanya ke teman-teman perihal demokrasi ini. Oke, kita masuk ke materi demokrasi Indonesia. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, sudah mengenal apa itu demokrasi kan ya. Berarti demokrasi itu adalah dalam bahasa artinya demo dan kratos ya. Demo dan kratos itu artinya bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat, itu arti sebuah demokrasi. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Ini teman-teman lihat pada tahun 1945 demokrasi kita sejarah yang pertama perkembangan itu terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1959, di mana disebut dengan demokrasi parlementer ya. Di mana sistem di sini banyak sistem multi partai. Multi itu apa? Berarti banyak. Begitu banyak partai dengan kabinet yang sering berganti. Inilah di tahun 1945 dengan adanya demokrasi parlementer. Itu sejarah perkembangan demokrasi Indonesia yang pertama. Selanjutnya itu terjadi pada tahun 1959 adanya demokrasi terpimpin. Ini sampai 1965 dan kekuasaan terpusat pada presiden. Ini zamannya siapa? Atau eranya Bung Karno atau Pak Soekarno. Ini terjadi demokrasi terpimpin. Berpusat dari apa? Pada presiden, semua keputusan di tangan presiden. Selanjutnya pada tahun 66 itu demokrasi Pancasila orde atau disebut dengan masa Orba orde baru. Zamannya siapa? Zaman Soeharto. Terjadi pada tahun 66 sampai tahun 98. Inilah yang terjadi pada demokrasi orde baru dan terjadi sebuah yang namanya pelengseran kekuasaan zamannya Soeharto. Pada tahun berapa pelengserannya terjadi? Pada tahun 1998. Oleh siapa? Oleh kalangan teman-teman sindikat atau mahasiswa Indonesia. Kenapa itu terjadi? Dikarenakan melihatnya bahwa pemerintahnya otoriter. 32 tahun mereka berkuasa di era ini. Zaman Soeharto. Makanya inilah salah satu contoh pada zaman ini adalah gedung DPR di mana mereka mendatangi sebuah badan legislatif menyampaikan aspirasinya untuk memberhentikan Soeharto selama berkuasa. Itu pada zaman atau di era demokrasi orde baru tahun 66 sampai 98. Masuk ke era reformasi terjadi pada tahun 1998 sampai kapan? Sampai sekarang. Di mana di era ini demokrasi lebih terbuka dan partisipatif, lebih transparan, lebih masyarakatnya lebih aktif lagi. Ya, ini disebut dengan era reformasi. Demokrasinya atau pemilihannya dipilih secara langsung. Dan di mana masyarakat memilih secara langsung presiden, wakil presidennya, anggota dewannya ataupun legislatifnya. Ini terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Era siapa? Atau zamannya siapa? Terjadi pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono, zamannya Jokowi, sampai zaman sekarang itu zamannya pemerintah Prabowo. Ini yang terjadi di tahun 98 sampai dengan sekarang ini secara reformasi. Itu sebuah sejarah perkembangan demokrasi Indonesia. Next, masuk ke dalam sebuah prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama
pertama ada kekuasaan rakyat. Kenapa demokrasi ada disebut dengan kekuasaan? Karena kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi sebetulnya rakyat yang berkuasa, bukan wakil rakyat, bukan anggota dewan, tetapi rakyat yang berkuasa. Yang kedua, adanya hak. Setiap manusia mempunyai hak asasi. Masyarakat yang lebih aktif dalam prinsip demokrasi. Berikutnya adanya harus berdasarkan Pancasila, berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sikapnya ataupun perilakunya, ucapan pun harus berdasarkan atau berdasarkan Pancasila. Adil dan beradab, ya pelaksanaannya pun harus adil. Kudu sama rata, kudu adil, harus imbang, ya. Dan yang terakhir adanya hukum konstitusional berdasarkan atau pemerintah berdasarkan hukum dan konstitusi. Itu mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Selanjutnya, bagaimana sih Pak sistem politik demokrasi Indonesia? Inilah sistem politik demokrasi Indonesia. Yang pertama adanya pemilu. Teman-teman sudah mendengar yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Ada yang sudah melakukan pemilihan umum, ada yang belum. Tapi rata-rata teman-teman sudah melakukan pemilu. Yang kemarin, di mana mekanismenya berbeda secara langsung oleh rakyat. Ya, jadi tidak seperti zaman Orde Baru yang memilih itu adalah anggota dewan atau DPR, MPR. Kalau sekarang kan itu masyarakat sendiri yang memilih, teman-teman sendiri yang memilih. Mencoblos itu teman-teman sendiri, presidennya atau anggota legislatif. Dan yang kedua adanya pembagian kekuasaan. Apa pembagian kekuasaan itu? Ya, di sini ada sebutan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif siapa? Eksekutif itu adalah presiden atau sebuah pemerintahan. Yang kedua legislatif itu siapa? MPR, DPR, dan DPD. Dan yudikatif itu siapa? Yudikatif itu MK, Mahkamah Konstitusi atau MA dan Mahkamah Agung. Itu disebut dengan pembagian kekuasaan. Yang ketiganya adanya peran partai politik, di mana di sini peran partai itu sangat di zaman sekarang itu sangat yang bisa dibilang dari zaman baru atau zaman yang reformasi. Harus ada yang namanya peran partai politik, karena semua orang, semua masyarakat akan lebih mudah mencalonkan itu kalau memakai partai politiknya, disebut dengan partai politik. Misalkan teman-teman mau menjadi atau mencalonkan partai dipakai partai politiknya apa? Independen bisa Pak, bisa. Cuma independen kita kalau mau mencalonkan sendiri tanpa memakai partai politik agak susah. Apalagi nanti kalau sudah jadi itu agak susah. Oke, yang ketiganya yang terakhir dari sistem politik demokrasi itu adanya pemerintahan konstitusional. Berarti semua berdasarkan undang-undang 145 dan peraturan perundang-undangan. Ini disebut dengan sistem politik demokrasi di Indonesia. Next, atau slide yang terakhir, apa tantangan dan harapan masa depan kita dalam sebuah demokrasi? Tantangan yang pertama, masyarakat sekarang masyarakat yang lebih digital dan penyebaran orang sangat luar biasa. Ini menjadi tantangan. Yang kedua, kalau Indonesia belum kredit semua atau belum kredit sempurna. Kenapa belum kredit sempurna? Saking besarnya negara kita. Untuk sebuah keadilan sosial itu belum kredit sempurna dari Sabang sampai Merauke. Kadang-kadang antara Sabang dan Merauke itu tidak terlihat keadilan. Ya, yang ketiga, kualitas partisipasi politik belum ditingkatkan. Artinya bahwa di sini teman-teman harus meningkatkan partisipasi politik sendiri. Pemilu ya harus ikutlah mencoblos, ya mencoblos. Jangan sampai melihat oh udahlah saya milih si A atau si B atau saya Dasoni, saya pilih Dasoni karena Dasoni punya uang. Berarti berpartisipasinya bukan karena inisiatif atau panggilan hati sendiri, tapi berdasarkan uang atau berdasarkan yang dijanjikan oleh orang. Akhirnya Dasoni atau teman-teman datang ke tempat pencoblosan
Herdiansyah. Perihal demokrasi ini Pak, bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai dengan sistem dinasti? Apa? Mengenai Sistem dinasti. sistem dinasti. Oke. Terima kasih Herdiansyah untuk pertanyaannya. Berarti Herdiansyah menanyakan perihal sistem pemerintahan ataupun sesuatu yang bisa dibilang dinasti ya. Bahwa dinasti itu sesuatu yang bagus, sesuatu hal yang kurang bagus ya dalam sebuah pemerintah di era reformasi ini. Apalagi kalau kita bilang sebuah demokrasi ya. Berarti kan dinasti itu sesuatu yang bukan mengandalkan sesuatu yang mengutamakan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan. Ya contohnya mungkin saya ambil contoh yang terjadi di provinsi yang sebelumnya ada di Banten lah ya. Itu mulai dari gubernurnya, mulai dari bupatinya, mulai dari anggota dewannya itu kan masih ada hubungan saudara hubungan darah. Itu kan sebuah dinasti. Dinasti itu berarti sesuatu yang bagaimana sih mempermudah, memperlancar sesuatu berjalan dengan mulus. Contoh misalnya saya sebagai gubernurnya, kamu sebagai anggota dewannya atau ketua DPRD-nya misalnya. Saya punya program diajukan usulkan ke dewan. Otomatis kalau itu masih ada hubungan, ya sesuatu kan dipermudah. Oke, lolos, anggarkan, cairkan misalnya. Seperti itu. Itulah. Jadi dinasti itu kadang-kadang dipakai untuk kepentingan mereka sendiri tanpa melihat hal yang lain. Yang penting kekuasaan berjalan untuk keluarganya sendiri seperti itu. Itu sebuah dinasti yang menurut saya tidak bagus, itu tidak elok diterapkan di kita. Dan sekarang pun masih terjadi adanya seperti itu. Itu ya biasa. Jawabannya gimana? Itu sudah itu oke. Kalau gitu saya sekarang yang bertanya ya, teman-teman saya akan coba bertanya ke Fitria ya, Fitria. Bagaimana menurut pendapat Fitria tentang perkembangan demokrasi di kita? Izin menjawab ya. Perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini itu masih berada dalam kategori demokrasi cacat atau disebut juga dengan flawed demokrasi yang mengalami tren penurunan kualitas atau erosi terhadap nilai-nilai demokratis. Terima kasih. Jadi perkembangan demokrasi itu menurut Fitria itu mengalami erosi itu penurunan dan seperti itu ada bisa dibilang cacat. Itulah tadi hubungannya dengan sistem dinasti ya, masih ada hubungannya dengan sistem dinasti di kita itu sebuah demokrasi itu mengalami erosi. Jadi masyarakat itu sudah mulai tidak percaya